karena kebetulan hari ini, jadi saya sebenarnya juga mau nyumbang lagu, tapi karena hari ini suara saya agak serak-serak basah. Ya sebenarnya kalau saya ikut Indonesian Idol ini mestinya saya jadi pemenang. Ya. Saya ucapkan selamat datang pada tim verifikasi, dan inilah Tugu Rejo dengan segala, saya tidak akan menyebutkan kekurangannya, dengan segala kelebihannya. Nanti ada dari bank sampah kami, dan di sana ada UMKM kami yang bahkan sudah ada yang sampai ke tingkat nasional. Dan ini juga nanti bisa dibersani juga, tidak elok kalau saya sampaikan nanti tidak merupakan kejutan. Nanti ada disampaikan di paparan bahwa selain bank sampah ini yang menuju kegiatan proklim kami, banyak sekali kegiatan yang lainnya yang nantinya saya berharap bahwa Tugu Rejo ini bisa masuk nominasi atau bahkan meraih penghargaan untuk proklim lestari. Hormati Pak RT RW sekelurahan Tugu Rejo yang berbahagia. Harapannya, menurut saya Bapak dari tim verifikasi, harapannya Bu Lurah sama anggota bank sampah Mawar Merah ini bisa diajak ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Harapan nanti panjenengan datang ke lokasi, datang ke lapangan, insya Allah akan terlihat bagus. Karena apa? Ada dari UNES, ada dari Undip, ada dari Dinas Lingkungan Hidup baik provinsi maupun Kota Semarang yang selalu memberikan pembinaan kepada kita, kepada teman-teman ini anggota bank sampah Mawar Merah. Proklim adalah suatu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, terutama di masyarakat Tugu Rejo ini, untuk melaksanakan kegiatan adaptasi, mitigasi, dan kelembagaan dalam kegiatan perubahan iklim. Sehingga pada saat ini Kelurahan Tugu Rejo mendapatkan kesempatan yang sangat berharga sekali untuk diverifikasi sebagai program kampung iklim yang tingkat tertinggi, yaitu tingkat lestari. Yang terdapat 2 lokasi yang akan diverifikasi hari ini dan besok pagi. Salah satunya adalah Kelurahan Tugu Rejo, kemudian besok pagi di RW 10 Kelurahan Purwokeling, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Bapak Ibu sekalian, saya ini kaget kok sambutan. Pangapunten sangat, ini Pak Kadis beserta para pimpinan belum bisa rawuh ke sini karena kami juga kebetulan ada acara pada pagi hari ini. Kehadiran Bapak Ibu tim verifikator di Kelurahan Tugu Rejo ini istimewa sekali, sehingga kami jauh-jauh hari mempersiapkan ini. Pak sebagai Dewan Pengarah Bapak Dr. Suryo Adwibowo ini sudah rawuh Pak wonten Jawa Tengah, karena sebelumnya yang hadir ke Jawa Tengah kebetulan Bu Brigita biasanya atau Bu Siti Zuro. Nah, kali ini kami harus sangat serawan Bapak dari Dewan Pengarah Proklim, dan juga kalau Pak Kudarto ini kami sudah kenal lama gitu ya, jadi ini seperti pulang kampung gitu ya Pak. Juga Ibu, kami terima kasih sekali, ini pertemuan pertama dengan Bapak Ibu yang barangkali baru kali ini ke Jawa Tengah atau ke Kota Semarang. Pekerjaannya ini luar biasa, dan di Proklim Tugu Rejo ini memang persoalannya konkret. Nah nanti Mas Rofi, Bunda Tati, kemudian bunda-bunda yang lain nanti akan menceritakan dengan lebih konkret, saya kira lebih konkret daripada saya. Tetapi yang jelas Tugu Rejo ini menjadi salah satu targetnya Jawa Tengah untuk bisa menjadi contoh proklim di wilayah pesisir. Kenapa? Banyak penelitian beberapa tahun yang lalu juga sempat heboh gitu ya, bahwa wilayah Pantura itu akan berubah bahasa Jawa atau tenggelam, dan itu sempat ramai
rame gitu ya di televisi, dan bahkan mungkin sekarang memang kejadiannya seperti itu di wilayah kota Semarang ini. Agresinya luar biasa, kemudian juga roh di sini ini kelihatannya bebek saja ya Pak ya, tapi sebetulnya nanti monggo dari teman-teman di Provinsi Berejo nanti akan bercerita. Dan luar biasanya bagaimana kemudian Bapak Ibu di Berejo itu kemudian bisa berdaya dan luar biasa bergerak bersama-sama untuk kemudian menghadapi situasi seperti itu. Dan matur suwun Pak Agus, ini kita berkolaborasi dengan sangat cantik gitu ya. Provinsi dan kota, kami berusaha untuk membersamai Bapak Ibu di DLH kota maupun di lokasi, masing-masing urun daya Bapak Ibu. Jadi kita sempuyung sarung-sarung ya Pak. Jadi kalau bisa dibilang di Jawa Tengah ini kami dengan teman-teman di kabupaten kota, juga teman-teman di lokasi ini cukup tidak hanya secara profesionalitas kita kedinasan Bapak Ibu, tetapi juga sudah pas seduluran bahasa. Mic-nya ini disiapkan untuk saya, Mbak. Saya betul ini pulang kampung dan ketemu Rafiq itu juga cerita lama. Topiknya sekarang dengan Mas Rafiq dulu, 2010 ya Mas. 2010 waktu beliaunya masih di Bintari, saya diajak suruh penyuluhan oleh Bintari di sebuah kampung. Saya nggak nyebut nama kampungnya, tapi kampung itu dapat bantuan 300 kambing. Seminggu kemudian kambingnya pindah ke pasar. Nah, saya disuruh menyuluh sama Mas Rafiq itu, suruh nanam vetiver. Lawang rumput gajah aja yang masih ada menariknya kan. Vetiver itu kan untuk pakan ternak nggak menarik. Terus kampung era semangat begitu, dia caranya 10 kali harus memberikan arahan di sana. Lalu kita atur strategi bagaimana caranya agar mereka peduli pada lingkungannya, mau nanam rumput, tapi saya pakai syarat kepada teman-teman itu, tolong biar mereka termotivasi, sediakan 10 ekor kambing. Kambing ini saya buat sistem 2-2-2, jadi 5 dibuat bergilir. Nanti kalau punya anak, kasihkan yang lain. Jadi kambingnya ini tidak diberikan, tapi intinya diberikan, aslinya diberikan, tapi kalau ngomong ke mereka tidak diberikan. Barulah mereka mau nanam, karena konsepnya tidak boleh bayar, karena kalau bayar pemberdayaannya nggak jadi. Itu dengan Mas Rafiq dulu 2010. Bapak Ibu, saya Muhammad Kundarto, lahir dan besar di Weleri, Kendal. Saya dapat sejarah juga, sebagian kota Semarang tahun 80-an itu mengakuisisi wilayah Kendal, Kabupaten Semarang dan Demak. Betul ya? Mungkin baratnya Tugu ini. Besar saya di Weleri, besar banget di Jogja. Nah, ini kondisi yang besar banget seperti ini. Itu di Jogja. Dan saya sama seperti dari Bapak Ibu dari UNES dan Undip, saya juga dosen dari UPN Yogyakarta, Fakultas Pertanian, yang kebetulan ada 4-5 orang yang disuruh membantu proses lahirnya Proklim sejak 2012 sampai sekarang. Penuh dengan dinamika Bapak Ibu. Ketika Proklim ini kita susun, intinya sebenarnya mendorong semua pihak untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di seluruh Indonesia. Tapi prakteknya tidak sesederhana itu, karena Indonesia itu ada ribuan pulau, ada Jawa, luar Jawa, ada penduduk lokal, ada transmigran, ada pesisir, ada gunung, ada kota, ada desa, ada pertanian, ada perkebunan, ada tepi hutan, dan itu formulanya harus dipakai di semua tempat. Maka waktu itu mau menggodok saja butuh 2 tahun, karena setiap konsep didebat. Jadi antar kementerian juga dipadukan ke berbagai daerah untuk menyesuaikan. Misalnya pelestarian ala di Jawa beda dengan gaya di Bali misalnya.
di Jawa itu senangnya kalau ada mata air dipageri kasih kembang, kalau di Bali pohonnya dikasih, ya kalau orang Jawa nyebutnya disarungi gitu, yang kotak hitam putih itu. Dan ada pola-pola yang lain lagi di luar Jawa dan sebagainya. Ada di perkebunan sawit, ada di kawasan gambut, ada di macam-macam. Lalu muncullah proklim. Proklim ini di awal sesuatu yang tidak menarik karena memang konsep kita bukan untuk bagi-bagi duit. Jadi sangat keliru kalau Bapak Ibu yang ikut proklim itu, nanti kalau ikut proklim lokasinya dapat bantuan apa? Enggak ada. Tidak ada sama sekali. Karena yang kita dorong adalah bagaimana mengapresiasi kegiatan masyarakat. Konsep sederhananya mirip seperti Kalpataru. Kalau Kalpataru penghargaan perorangan, proklim ini menghargai kelompok. Jadi yang menghargai kelompok. Tapi dinamikanya itu lucu-lucu banget gitu. Karena kelompok itu kadang yang bergerak tidak terekam. Ketika dapat apresiasi yang naik panggung malah yang tidak berjuang, misalnya gitu. Macam-macam sekali. Terus pas begini banyak yang mentalnya lomba. Hamin 1, Hamin 2, tolong pinjemkan tanaman, tolong ditata sebelah sana biar kelihatan rapi gitu kan. Nanti 3 hari lagi ke sini, ini buat teman-teman dari UNES dan Undip nih, 3 hari lagi kita ke sini, loh kok sepi, tanduran ini gitu kan. Makanya saya di sini bukan sebagai malaikat. Saya tidak akan menjadi galak-galakan itu tidak. Makanya konsep verifikasi saya adalah satu hal, satu kalimat. Apa itu Bapak Ibu? Tidak ada dusta di antara kita. Yang penting saya percaya, ya toh? Apa kata Pak Agus saya percaya. Apa kata Mbak Nini, wes pokoknya aku gue, yo. Masalah Mbak Nini beda karo asli ini ya urusannya karo sing di lantai 2 gitu, sama yang di atas gitu. Jadi saya sederhana saja. Dan memang Bapak Ibu namanya proklim itu intinya kita akan memotivasi masyarakat. Tapi kita tidak menutup mata bahwa masyarakat tadi seperti kata Bu Lurah atau Pak Camat tadi ya, biar bisa ke Jakarta gitu. Itu kalimat itu terulang mungkin ratusan kali di setiap tempat proklim. Bahkan yang luar Jawa Bapak Ibu itu semangatnya lebih mengerikan. Karena kadang-kadang Pak yang dapat apresiasi satu pengiringnya bisa 10 sampai 20 orang Pak. Betul itu Pak. Jadi seketika misalnya di kementerian itu kan ruangan terbatas, yang pegang piala itu aja sudah konflik Pak. Betul. Jadi pegang piala itu konflik. Misalnya Mas Robert ini mau RT misalnya. Lah sing Pak Lurai, Bu Lurai, lah aku kan Lurai, masa aku rasa ngangkat piala loh. Mas Robert kan lebih loh daripada dipecat ya kan. Tapi kejadiannya nggak di sini loh ya, itu di sono ya. Wah, Bu Lurah yang ngangkat gue gitu. Nah daripada yang belakang nanti pada nangis, sudah nyampe Jakarta kok pialanya nggak diangkat, bubar itu acara nggak berhenti Pak. Bubar itu langsung nyerbu, penonton itu langsung rebutan di panggung. Ternyata itu gantian baris foto. Dan ketika begini kan saya jadi artis nih, dipuji, dirayu, ya toh. Wah Pak pun senyumnya itu senyum kayak sama pacarnya gitu kan. Nanti pas acara apresiasi itu, saya lewat tuh nggak ada satupun yang menyapa Pak. Bener, mereka tuh asik dengan kelompok masing-masing. Bu Lurah mau ke Bu Nini, mau ke Pak Agus, jajar gitu. Jadi saya lewat itu enggak. Kalau deket baru, Pak Kun mau ikut foto Pak. Hah, emang aku cowok apaan gitu. Itu, dan memang itu nggak ada uangnya. Betul-betul nggak ada uangnya yang. Tapi Bapak Ibu sekalian singkat cerita, 3 tahun terakhir ini proklim ini sangat viral. Bahkan Bapak Ibu di perguruan tinggi itu mungkin mulai dengar apa sih proklim ini? Kok bisa ini jadi viral? Ceritanya nggak lepas dari isu perubahan iklim. Saya lebih enak nyebut perubahan iklim karena walaupun lidah dosen tapi dosen Jawa itu nyebut apa climate change itu sering keliru ya teman. Jadi isu perubahan iklim itu sekarang isu yang sangat mendunia karena memang dirasakan kita semua. Dan proklim kenapa itu menjadi barang seksi yang sangat terkenal dan beda dengan negara lain? Karena rata-rata negara lain itu ketika membahas perubahan iklim, membahas kebijakan level kabupaten kota ke atas Bapak Ibu. Jadi termasuk provinsi, nasional, antar negara. Nah, proklim ini satu-satunya program yang melakukan aksi di tingkat tapak. Tingkat tapak ini tingkat kampung lah ya.
bisa dusun, RW, atau tingkat desa atau kelurahan. Proklim itu satu-satunya, makanya jadi sangat istimewa. Dan karena di Proklim ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang akademisi, mungkin mahasiswa nanti bisa ikut buka filenya Proklim itu mungkin 2 SKS sendiri. Pertanyaannya itu kalau mau ditanyakan beneran ke masyarakat itu mungkin pingsan. Karena pertanyaan bisa 2 jam, dan nanti kalau terlalu serius kayak interogasi antara KPK dengan tersangka baju oranye gitu kan. Makanya saya di lokasi Proklim ini caranya agak lucu-lucuan gitu, jadi biar tidak tegang. Apalagi ibu-ibu ini kan dari sana sudah seragam gitu Bu, sudah seragam ayu-ayu ya toh, kemudian mengkene ini apa malah stres gitu, senyumnya hilang, pedake luntur nanti. Okay. Nah terus Proklim ini kan kemudian kita susun dari berbagai tipologi ya, ada yang kota, desa, pesisir. Ini saya lihat teman-teman Undip kan paling senang isu pesisir, saya lihat yang lingkungan itu isu pesisir dari mangrove dan teman-temannya. Nah pesisir itu Bapak Ibu tadi yang dikatakan Bu Mini ya, tenan ora iki arep tenggelam. Ya ketika kalau membahas misalnya subsidian atau amblesan di Semarang, Demak, Pekalongan dan lain-lain, itu setelah saya cermati ya ada 2 hal. Satu adalah memang faktor biologinya dulunya laut, sehingga ya wajar kalau makin turun karena sedimen. Karena saya di Kendal sendiri ada candi di pesisir itu, candinya itu tertimbun 2 meter dari permukaan yang sekarang di bawah sana gitu. Karena berarti kan ada proses sedimentasi, ada proses amblesan juga, ditambah bangunan-bangunan dan penyedotan air. Ini gara-gara pengajian tadi malam ya. Ya jadi saya belum datang itu didongani sih ya Pak. Jadi ya, ilmu saya langsung hilang ini lagi. Nah terus proses itu kalau di kawasan perkotaan amblesannya kan makin parah. Di Jakarta juga sama. Saya kebetulan 3 tahun ini juga dengan teman-teman Proklim Jakarta, dengan Proklim pegunungan yang di Wonosobo, juga di Bandung dan sebagainya. Dinamikanya berbeda Bapak Ibu. Apanya Bu? Yang sama itu cuma gaya ibu-ibunya itu sama plak. Apa itu Bu? Ibu-ibu itu asal seragam, semua masalah selesai. Perlu dikumpulin. Ya Bu ya, betul ya? Betul. Dan pasti nanti setelah acara mesti ngerayu saya untuk foto bersama. Jadi kayak artis. Tapi besok pas datang ke sini bukan verifikator, mungkin foto kayak gitu. Langsung Bu ya. Terus lali ya. Terus orang auranya hilang. Hari ini auranya ada. Beneran ya Bapak Ibu ya. Nah sampai ke Lestari, saya masuk ke Lestari ini karena Pak Bowo ini memperkenalkan Pak Bowo ini adalah, jadi Bapak Ibu nama urutannya nih, Menteri, Dirjen, Direktur, Dewan Pengarah, tim teknis. Dewan Pengarah ini beliau dan kawan-kawan, tim teknis itu saya dan kawan-kawan, terus sekretariat dengan Proklim seluruh Indonesia. Nah, Proklim Lestari yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, banyak lokasi Proklim ketika verifikasi Lestari itu ternyata mirip-mirip dengan Proklim utama, padahal itu sangat berbeda. Berbedanya di mana? Ya sesuai syaratnya Mas Rofi. Makanya nanti paparannya itu langsung ke poin-poinnya saja. Jangan terjebak kondisi geografis, kerentanan dan sebagainya. Ya bisa itu singkat, tapi yang poin adalah poin pertama ini yang mau saya sampaikan karena biar nanti tidak kemana-mana gitu ya. Bahwa yang berhak mengusulkan adalah lokasi yang mendapatkan sertifikat itu minimal 3 tahun. Kalau sertifikat plus tropi minimal 2 tahun. Itu syarat pertama. Syarat kedua, ada perbedaan aksi, ada penambahan aksi, adaptasi dari saat lokasi kemarin mendapatkan sertifikat itu tahun berapa Mas Haru? 2021 ya? Yang terakhir 21 ya Bu? Jadi dari 2021 misalnya rumah yang mengadakan untuk tanaman sayuran di pekarangan dulu ada 10 rumah
2024 ini berapa? Jadi nambah 13 rumah, nambah 3 rumah. Ya apa-apa. Nambah telung ya angel. Kami paham penambahan di masyarakat itu tidak seperti matematika dari 10 langsung 1000 rumah. Malah itu yang nggak logis. Kenapa? Karena mendorong orang untuk melakukan aksi lingkungan itu nggak gampang. Betul ya? Betul kan? Wong kadang-kadang saya sendiri di rumah lagi praktek ember tumpuk, Pak. Ini cerita seorang dosen dengan istrinya, Pak. Ada mahasiswa skripsi ember tumpuk, embernya tak jaluk, Pak. Jadi daripada dibuang, tak anggo praktek ember tumpuk. Pembantu saya tahu bahwa istri saya itu orangnya kepo. Nah pas gitu ada magotnya satu ucul, Pak. Ucul keluar. Sudah tahu istri saya penakut, diceritani ibu. Tadi saya lihat ada uget-uget apa lah gitu. Ibu-ibu biasanya kalau dengan yang maggot dan sejenisnya itu paling jadi geli dan sebagainya. Gitu. Nah itu kan kalau sudah ke situ, hukum seorang istri berlaku, Pak. Buang. Atau bapak-bapak nanam di depan rumah ada tanaman buah. Gara-gara ada ulat helman kalau gantung biji, istrinya lihat itu, Pak. Apa refleks seorang istri mengatakan melihat ada ulat satu gimana? Dipotong toh, lah ya, pohonnya tebang gitu. Jadi logika laki-laki sama wanita beda. Nah kalau mau saya jelaskan pakai ilmunya dosen nggak nyampe. Harus pakai ilmu seorang suami pada istrinya, tarik tangannya, udah dilus-lus langsung diajak masuk rumah. Karena biar obrolannya topiknya berubah. Ini cerita yang merupakan faktual di lapangan bahwa untuk mengubah kebiasaan masyarakat itu nggak gampang. Di Jogja, ini gara-gara provinsi nutup TPA, kabupaten kota belum membuat TPA. Kalang kabut. Kemarin ada video viralkan oleh masyarakat karena masakan buangnya dari sekenanya gitu. Ya, saya sampaikan kepada DLH, Pak ini berdiri mohon, wah Pak kalau ada solusi mohon kami diberi masukan, malah aku jadi bingung. Saya memberikan laporan malah sana minta masukan. Jadi ternyata masalah lingkungan ini Bapak Ibu bukan masalah yang sederhana. Tapi proklim ini memang dibuat sederhana. Kalau akademisi mungkin tertariknya kan ini mana yang cocok dibuat skripsi atau multi-use jadi penelitian diajukan ke DP dan sebagainya. Tapi bagi ibu-ibu bapak-bapak ini simpel. Moga-moga Pak pun datang ini kita dapat penghargaan, bisa ke Jakarta bareng-bareng, nanti naik mobilnya siapa gitu kan. Jadi bahasanya beda gitu. Dan mungkin bagi perusahaan lain lagi, oh program ini mungkin lokasi itu bisa kita jadikan sebagai binaan. Gitu. Tadi syarat kedua, kenaikan aksi adaptasi. Ketiga, kenaikan aksi sudah berproklim semua, Pak. Ya 7 kelurahan nih. 7 kelurahan di Kecamatan Kebun itu sudah berproklim semua dengan kita gandeng seperti itu. Sehingga boleh kapan-kapan kita nanti deklarasikan kalau di Kecamatan Tugu sudah berproklim semua. Di Jawa Tengah belum ada ya? Ya, di Jawa Tengah belum ada. Karena saya lihat adanya itu baru di Kabupaten Magelang, satu kecamatan yang berproklim begitu. Nah di kota kan belum, kita akan dului gitu. Terima kasih teman-teman mitra proklim Gerejo. Demikian dari antar proklim, kenalnya itu tahun 2019. Kemudian menjadi teman, berlanjut ke saudara seperjuangan. Karena tadi kata Pak Kundarto kan proklim itu saling bersaudara, begitu. Nah, karena saling bersaudara itu menjadi saling mengenal, saling tukar pengalaman. Kemudian kami juga matur 2 hal saja, Pak. Nah, kalau panjang-panjang, saya kan masih paut dibanding dengan yang tadi testimoni. Yang terkait kelembagaan dan juga kegiatan adaptasi mitigasi. Untuk kelembagaan, organisasi proklim yang ada di Kelurahan Tugu ini sangat solid dan melakukan pendekatan kolektif antar kelompok-kelompok yang ada di wilayah. Kemudian juga dari kesetaraan gender ini melibatkan kelompok-kelompok perempuan dan kelompok remaja atau pemuda. Contohnya di sini ada Bang
sampah mawar merah identik dengan perempuan ya, ketuanya Bupati, kemudian PKK, ini kekuatan emak-emak yang juga tidak bisa diabaikan, kemudian ada 2 kelompok wanita tani. Dari kelompok anak muda susah loh Pak. Jadi kalau ada yang lagi KKN di tempat kami itu, katakanlah Pak cuci otaknya supaya cinta proklim gitu kan. Itu di sini ada perenjak, kemudian ada Karang Taruna, kemudian ada kelompok tani remaja loh, kurang hebatnya tinggi. Dan di sini banyak tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai komitmen yang tinggi kaitannya dengan lingkungan. Kenapa saya berani bersaksi demikian Pak? Karena beberapa di antaranya, Bu Tati, Bu Indarlin, Pak Camat, Bu Lura, dan mungkin masih ada lagi, itu adalah teman sealma mater ketika mengabdi di Pemkot Pak. Nah, jadi saya tahu persis mereka itu tangguh-tangguh. Seperti Bu Tati sama-sama tuanya dengan saya, walaupun masih tua saya Pak. Mungkin kelihatan agak muda, tapi saya sudah 71 tahun ini. Itu semangatnya tak kunjung padam. Dia mengupload semua kegiatannya setiap saat. Nah, dengan pendekatan kolektif yang demikian dan menerapkan kolaborasi pentagolik. Nah, ini saya ngerti pentagolik karena diajari Pak Fuad sama Pak Budi Setiawan. Mereka pandai berkolaborasi dari unsur pemerintah, kemudian unsur kelompok masyarakat, kemudian swasta, dunia usaha, dan media. Apakah saya sudah naik SD Pak dari tahun ini? Dan juga berkolaborasi dengan swasta. Kalau tidak salah ada program yang kerjasama dengan itu ya unsur sekali Antaraja, kemudian ada PT Sami, ada ini dengan USAID juga, banyak lah Pak pokoknya. Tadi paparannya saya juga sudah baca profilnya itu kan tebal banget, itu ada di sana. Itu yang kaitannya kelembagaan Pak, jadi pokoknya tanggung jos dan token. Kerentanan yang utama itu kan abrasi, intrusi laut ya Pak ya, kemudian juga banjir. Nah, kami melihat bagaimana kegiatan-kegiatan ini kalau kami bandingkan datanya dari ketika Proklim utama dan sampai nominasi Proklim Lestari, misalnya untuk pengendalian banjir terkait dengan resapan air, itu peningkatannya tidak hanya signifikan tapi sangat signifikan Pak. Misalnya daerah resapan air itu menjadi 28 sekian hektar, kemudian lubang penampung air, kemudian juga biopori menjadi 250 yang semulanya 50. Ngapal ke nih Pak ya, angkanya, tetapi kalau kenyataan aksinya memang kami menyaksikan berada. Kemudian kaitannya dengan kegiatan abrasi yang kami mau matur, di sini ini kan 41% juga wilayah tambak itu, dan kalau tidak salah itu sekitar 25 hektar itu sudah merupakan hutan mangrove tadi. Tapi disebutkan bahwa dari Proklim utama ke Lestari itu kan sudah dibangun ditingkatkan menjadi 6,8 hektar kalau tidak salah, maka itu kan memperpanjang hutan mangrove sebagai green belt. Ketoknya pinter gitu Pak. Menyemangati Dewi dilem Dewi dengan kegiatan adaptasi ini melaksanakan ini pengelolaan pesisir terpadu antara perikanan yang tradisional dengan reboisasi menggunakan tanaman bakau dan juga tadi edu wisata Pak. Nah, ini kan dampaknya juga mengurangi pencemaran, sumber daya ikan juga dipertahankan tidak berkurang, kemudian juga ada aspek wisatanya karena di sini ada juga kok darwisnya yang berbeda. Kami adaptasinya mengambil 3 itu saja. Sekarang mitigasinya. Nah, kalau mitigasi lakonnya yang pakai kerudung merah menika Pak. Menika bank sampah ning gaweane ora mung bank sampah tok, gawe kompos dan sebagainya ya Bu ya. Nah, yang berdiri sejak tahun 2015 itu akte kelahirannya, tapi jadi wis lahir sejak 2010 gitu nggih. Lahir sejak 2010 dan melakukan pewadahan,
pemilahan sampah, dan hebatnya sudah meliputi 100% KK loh Tokono. Tapi yang melebihi dari 100% KK berarti kan sudah seluruh KK ya, sudah seluruh KK itu terlibat. Saya tanya tadi jam kerjanya tiap hari, pamit sama suami beliau, terus ngantor di kantornya bank sampah sampai jam 2 Pak. Nah, itu beliau Itatik ini. Nah, bank sampah ini terkait pula dengan pengendalian banjir. Kalau tidak ada bank sampah, tentunya pengelolaan sampah ini bisa juga menimbulkan liburan yang kaitannya banjir dan juga kaitannya penyakit terkait dengan iklim. Rendah emisi gas rumah kaca. Jadi antara lain kalau tadi sudah dijelaskan ada Suryasa, yang kami matur di sini adalah menggunakan pupuk organik. Nah, ini menggunakan pupuk organik. Pak Wakijan, kebetulan saya di ujung timur Pak, kebetulan di Kelurahan Tambak Rejo, tepatnya di daerah Kaligawi, daerah yang terkenal banjir. Barangkali kalau panjenengan sami sudah tidak asing kenal Kaligawi, itulah saya di sana. Kebetulan saya juga di Bank Sampah Berkah Jaya 07, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari. Posisi saya juga sama di ujung dekat pantai, tepatnya di Tambak Rejo. Saya bermitra dengan Mawar Merah sudah hampir 2 tahun lebih. Awalnya memang kita diajak untuk belajar. Saya dari nol sama sekali, sampai saat ini kami masih kelas nol besar ya. Sudah 2 tahun lebih kami di Bank Sampah bermitra dengan Tukurjo ini, banyak belajar dengan Bunda Tati ya. Walaupun aduh saya kagum, mungkin di Gayam Sari Pak baru ada 4 bank sampah Pak, 1 kecamatan. Alhamdulillah begitu belajar banyak tentang Mawar Merah 2 tahun lebih. Malah saya sekali berkunjung ke sini, tapi Bunda Tati berkunjung di Tambak Rejo itu sering kali Pak, karena kita masih membutuhkan ilmu. Karena saya belajar dari nol persis, belum bisa apa-apa. Alhamdulillah selama 2 tahun belajar dari bank sampah, saya bank sampah kami sudah mendapatkan apresiasi dari pemerintah kota. Walaupun sekota Semarang 2 tahun kemarin kami juara 2 harapan sekota Semarang tentang proklim. Itu sudah istilahnya sering award bareng itu sejak 2018, karena di Tugu ini yang sering maju ke kota dulu hanya Mangkangkulon dan Kuburjo. Jadi sejak itu saya itu sudah istilahnya apa ya, sering berkomunikasi langsung dan berguru secara tidak langsung sebenarnya. Tapi kalau secara proklim kami sebagai mitra baru 1 tahun ini. Ya, jadi secara resminya 1 tahun. Tapi kalau ilmunya menurut saya itu sudah ya banyak sekali. Nah, kalau saya bilang tadi Ibu ya, banyak yang mengatakan istilahnya layak. Menurut saya layak sekali bagi saya itu. Dan ini kalau bagi saya yang paling utama itu ini semangatnya itu loh Pak. Walaupun ibu-ibu kegiatannya itu dari, kan saya grupnya dari Bank Sampah Paguyuban Kota Semarang itu kan juga satu dengan Bu Tari. Jadi saya sering menyimak sekali kegiatannya yang teratur. Saya saja yang mudah kalah dengan beliau gitu loh. Jadi memang saya mengapresiasi sekali dari bukan hanya Bu Tatinya saja, tapi timnya juga solid, dari ibu-ibunya yang sudah sepuh, yang sudah pada pensiun aja semangatnya kayak gitu gitu. Jadi saya itu tambah istilahnya sangat-sangat menghormati dan kagum gitu. Ya, dari Bank Sampah Dewi Bulan, Kelurahan Bulustalan, RW 03, Kecamatan Semarang Selatan. Jadi di Bulustalan hanya baru RW 3 yang punya bank sampah Dewi Bulan. Ya, Bulan itu namanya Bulustalan, disingkat Bulan. Nah, gimana kok sampai ada lahirnya bank sampah itu? Riwayatnya seperti ini. Saya waktu itu pernah dipanggil ke Pedurungan karena memang sudah sering pilah sampah tapi belum ber-SK. Terus oleh Pak Bambang
daerah Pedulungan ketemu yang namanya Pak Bambang. Oh ibu, ya udah nanti buatkan SK, dibuatkan, bilang kelurahan, koordinasi dengan kelurahan. Terus ada yang bilang begini, itu kalau di Kota Semarang itu yang betul-betul semangat untuk menangani bank sampah itu namanya Bu Tati, dia bilang gitu. Nah, ada Pak Bambang bilang gitu, coba nanti diberi nomor telepon. Saya bilang gitu ya. Terus akhirnya saya telepon. Jadi kalau saya nggak telepon ya Bu Tati mungkin nggak kenal saya. Misalnya saya ngomong-ngomong di Kecamatan Pedulungan itu, alah ya wis lah, wis dinompi. Tapi saya orangnya nggak kayak gitu. Memang prinsip saya udah pensiun, udah karena usia saya juga udah 69 tahun. Dulu waktu masih kerja, aku pokoknya nek pensiun harus tetap berkegiatan gitu. Jadi nggak meratapi apa-apa di rumah. Jadi semangat. Kenalan saya sekarang kok semakin, kalau dulu kenalannya hanya guru-guru yang menangani ya masalah-masalah siswa, psikologi dan sebagainya. Tapi kok sekarang banyak yang kok saya ingin balikin yang bangsa bertani di sampah. Guru-guru yang dulu bilang begitu. Ya itulah, jadi mula saya mengenal Bupati awal tahun ini. Saya masih baru Pak. Awal tahun ini Bupati kebetulan berkunjung ke kelurahan di wilayah saya. Dan waktu itu saya juga ada kepentingan di kelurahan. Saya mencuri unit Bupati untuk tahu dulu tentang proklim. Saya awalnya cuma sekedar mendengar aja. Kemudian selang 1 bulan lebih, mungkin 2 bulanan, baru Bupati itu diberi kesempatan untuk terjun langsung ke lapangan. Dan kebetulan waktu itu saya juga hadir. Hari itu saya mengenal, saya kok tertarik gitu. Kebetulan kan wilayah saya itu wilayah perkotaan, jadi agak panas deh. Kalau misalnya tumbuhan hijau itu mungkin enak untuk udara juga sejuk. Saya pikir seperti itu. Saya ingin menggunakan wilayah saya untuk bisa menjadi kampung saya itu menjadi udaranya sejuk. Kemudian waktu saya ada kegiatan milah sampah, saya coba menghubungi Bupati. Jadi saya disambut di Bupatinya datang ke saya dan saya pun ikut menyambutnya. Itu saya hadirkan Bupati untuk memberi pengetahuan tentang pilah sampah. Saya ini masih dalam tahap pilah sampah, belum sampah. Saya ini masih baru, masih awal-awal. Jadi masih belum apa-apa soal proklim, soal sampah lebih lanjutnya. Mungkin seperti itu. Mangundarjo ya. Di sini saya tertarik dengan proklim karena apa? Saya pertama kali dikunjungi oleh Bu Tati sama krunya itu ke rumah Bu RT Nona. Saya dipanggil sama Bu RT, suruh ikut pembinaan atau penyuluhan apa, saya kurang paham waktu itu. Setelah saya ikut pembinaan tersebut, Bu Tati sama krunya itu, saya Bu Tati sama krunya itu menguraikan apa itu proklim, apa itu bank sampah, apa itu KWT, apa itu toga. Setelah saya resapi, setelah saya pikir-pikir kok tertarik saya dengan itu. Terus beliaunya datang lagi. Jadi saya mendapat pembinaan dari beliau itu kurang lebih 3 sampai 4 kali. Terus terakhir kemarin Mas Raufik sama Bu Dwi itu juga datang ke rumah. Dia menanyakan sudah buat SKK. Saya bilang ya Bu, sudah saya susun dengan pengurus-pengurusnya. Setelah itu saya ditanya gimana dengan bank sampah, dengan segala sesuatunya. Sudah siap Bu. Dan di sini bank sampah saya beri nama Barokah Lumintu. Alhamdulillah sudah berjalan agak lama kalau bank sampah ya Pak. Tapi setelah mengenal
Bu Tati dengan krunya itu lebih giat. Tadinya hanya sedikit, setelah ada uraian itu sekarang semua satu RW malahan itu satu RW sekarang menggiatkan namanya bank sampah. Nama saya Siti Ningsih dari Gerakan RW 1. Sebetulnya saya sudah tepang sama Bu Tati dari tahun 2011 ya. Karena waktu itu kita ikut gabung yayasan, terus yayasannya ambruk, sekarang sudah lama putus hubungan sama Bu Tati. Alhamdulillah sekitar kurang lebih 2 tahunan ketemu sama Bu Tati lagi dan punya iseng-iseng gimana Bu Titi punya bank sampah. Oh iya Bu, saya baru merintis, cuman baru setiap warga itu mengumpulkan sampah dan dijadikan satu, nanti dijual dan uangnya disimpan gitu ya. Pertama di RT saya seperti itu, namun sekarang satu RW semuanya sudah mengadakan sedekah sampah seperti di RT saya seperti itu, dan saya punya uang di sampah itu juga sudah bisa untuk refreshing bersama satu RT, bapak ibu anak-anak kita bawa semua. Dan ini selanjutnya saya juga masih punya tabungan uang bank sampah lumayan banyak. Untuk itu saya juga pernah didatangi Mas Arif ke Kelurahan Jeraka. KKN unit tematik ya, bergerak sekitar Oktober sampai Februari 2024. Kalau ini kesannya di sini kita kan karena selama berbulan-bulan itu lebih bergerak ke internalnya, jadi kita tahu juga sendiri semangatnya dari ibu-ibu itu kayak gimana. Mungkin kalau untuk perbandingan dari prokernya dari kelurahan ini dengan kelurahan-kelurahan yang lain itu mungkin kita masih bisa bilang itu 11-12 ya. Tapi kalau semangatnya sendiri dari sini kita ya menyaksikan juga kendala internalnya kita dapat. Terus mungkin kalau dari Undip sendiri karena kita mahasiswa KKN, jadi kecil-kecilan ya biayanya. Kami ikut menyumbang itu. Mungkin yang paling mencolok itu video proklim. Kita bantu membuat ya, karena kita datangnya pas penyusunan dari ya persyaratan untuk maju proklim Lestari. Jadi kita ikut menyaksikan diskusi di situ. Kemudian kita waktu kami keluar dari sini itu masih merencanakan untuk solar cell ya, tapi kemudian setelah keluar dari sini saya bisa lihat di sini splendid shimmering ya, solar cellnya sudah ada. Untuk kembali ke sini ini saya kembali lagi ini setelah sekian bulan kembali lagi. Saya takutkan tadinya kita membuat itu ya automatic watering sama aquaponik itu tadi, sama kita juga batu hias-hias taman. Yang saya takutkan tadinya saat kembali ke sini adalah semuanya sudah hilang, tapi puji Tuhan ini tadinya saya tanam sendiri di situ aquaponiknya, memanfaatkan air kolam lele itu kangkung, tapi sekarang sudah tanaman baru selada, jadi ya puji Tuhan sekali ya. Mungkin dari saya sekian. Dana dari Prodi Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya saya dan teman-teman saya tahun kemarin, tahun 2023, bulan Juli sampai bulan November, itu melaksanakan PPK Ormawa dengan judul Pengembangan Eco Conservation Village melalui program peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sampah, sanitasi, air, untuk mewujudkan program kampung iklim di Kelurahan Tegurejo, di mana kita juga mengembangkan 4 program, yaitu dapat dilihat yang pertama ada rainwater harvesting, kemudian yang kedua ada urban aquaculture, yaitu melalui budidaya ikan lele, yang ketiga ada urban farming, salah satunya melalui kelompok wanita tani di RW 1, kemudian RW 5, dan satu lagi yaitu pengelolaan sampah melalui bank sampah. Untuk kesan-pesannya di Kelurahan Tegurejo ini, alhamdulillah melalui program PPK Ormawa ini kita didukung dalam pemberdayaan masyarakatnya Pak, dan juga masyarakatnya juga
welcome untuk mendukung program kita dengan adanya bank sampah, kemudian juga partisipasi masyarakat. Di sini juga kita nggak bekerja sendiri, tapi dibantu dengan ibu-ibu, bapak-bapaknya yang bisa dikatakan responsif gender. Sebelumnya perkenalkan nama saya Septiana Kinanti, saya dari tim PPK Ormawa tahun 2024. Alasan kami memilih dari mana? Tugerjo sebagai Universitas apa? Kedepannya yakni Universitas apa? dari Universitas Dianuswantoro jurusan Sistem Informasi. Oke. Yang dimana saya sebagai wakil dari tim PPK Ormawa HM Siswo yang nantinya akan berkegiatan di Kelurahan Tugerjo. Namun tentunya program kami ini kami mulai pada bulan Januari, yakni terkait dengan penyusunan proposal, dan alhamdulillahnya proposal kami yang kami ajukan ke Kementerian Dikti telah di ACC dan kami alhamdulillahnya lolos pendanaan, sehingga kami akan melakukan kegiatan di Kelurahan Tugerjo. Dalam kami melakukan penyusunan proposal tentunya dibantu juga oleh masyarakat dan juga pihak kelurahan, sehingga kami bisa lolos dalam seleksi dari kementerian tersebut. Dan waktu itu saya tergabung di Perenja tahun 2009 akhir. Itu kondisi lingkungan yang ada di pertambakan khususnya di Tapak itu sangat-sangat gersang sekali. Akan tetapi dengan adanya kegiatan teman-teman dari pemuda peduli lingkungan, kondisi lingkungan di Tambak sekarang sudah hijau alias tidak gersang lagi. Terkait dengan isu perubahan iklim, alhamdulillah untuk petani Tambak sekarang sudah mau mendapatkan manfaat terkait hal itu. Terus seiring berjalannya waktu, kegiatan kita fokus ke garis pantai, karena memang untuk garis pantai sendiri itu sangat membutuhkan untuk konservasinya. Di situ kita fokus karena untuk yang di area pertambangan itu sudah tidak bisa ditanami lagi. Akhirnya kita fokus ke garis pantai. Untuk tanaman yang difokuskan itu jenis rhizopora. Dari situ kita berkegiatan, ada dari mahasiswa, akademisi maupun instansi terkait untuk keberlangsungan mangrove. Sebagai Pokdarwisnya, Pak, Pokdarwis Bina Tapak Lestari atau Pokdarwis Mangrove Tapak di sini, Bapak. Jadi Pokdarwis ini berkolaborasi dengan Perenja. Kalau Perenja ini perkumpulan remaja pecinta alam ya, namun kalau Pokdarwis di sini kelompok yang yang bekerja di wisatanya, wisata edukasi mangrove-nya, Bapak. Nah, jadi kita juga berkolaborasi dengan teman-teman Perenja, juga berkolaborasi dengan kelompok pilah sampah Mawar Merah dengan Ibu Tati. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan kami yaitu memberikan memberikan edukasi lingkungan yang dalam hal ini adalah lebih ke mangrove-nya, Bapak. Kemudian daripada itu, dari kami juga ada paket-paket wisatanya, ada kearifan lokal di sini dan di mangrove-nya. Setelah itu juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Di sini adalah penanaman mangrove yang dalam hal ini adalah banyak bekerjasama dengan ibu-ibu dan ibu-ibu PKK, terus ibu-ibu Bank Sampah Mawar Merah, seperti pembersihan pantai. Jadi kami bekerjasama secara kontinu, dilakukan bahkan setiap per 3 bulan atau 4 bulan sekali. Kami bekerjasama untuk pembersihan pantai di setiap kesempatan yang ada. Jadi saya melihatnya itu PHP. Terus saya mengajak salah satu warga yang dianggap disegani oleh masyarakat Kelurahan Tugerjo. Saya ajak bersahabat, saya ajak PKK, saya ajak ngomong-ngomong untuk kebersihan lingkungan. Terus terbentuknya kami pada tahun 1995 kami berdiri duduk di sini, Pak. Kami domisili di Tugu. Ini tahun 1995
kalau nggak salah ya. Jadi saya sudah 30 tahun lebih gitu Pak. Waktu awalnya memang di sini itu tidak ada WC, mekong di jalan. Saya mengadakan kerja bakti setiap minggu ketiga. Saya ajak kerja bakti ibu-ibu itu, karena kalau ibu-ibu perumahan itu kelihatannya tidak di. Saya mengajak salah satu tokoh masyarakat yang disegani oleh masyarakat asli Tugurejo. Saya rangkul, saya gandeng, saya ajak untuk kegiatan kebersihan lingkungan. Ternyata disambut sama warga masyarakat, terutama di RW 5, karena saya berpenduduk di RW 5. Terus pada akhirnya saya kerja bakti menemukan plastik bungkusan dari hasil mekong itu Pak. Tahu mekong? Gitu ya. Akhirnya BAB sembarangan dibuat. Pada akhirnya mereka malu karena itu mesti nanti ibu-ibu perumnas mengundang saya itu ibu-ibu perumnas. Itu mesti sesok kerja bakti neng kene. Nah, ternyata dengan adanya itu dia membuat WC Pak. Waktu rumah saya belum saya huni itu juga banyak telek kucing di sana, ada telek kucing, telek manusia itu banyak. Jadi kalau saya mau membersihkan mesti ngerok dulu. Susah payahnya di situ. Terus akhirnya ibu-ibu sadar. Setelah saya pensiun, saya kok pengen, saya kok nganggur itu nanti saya pikun ya. Saya nanti bagaimana ya? Saya pengen mencari pekerjaan lagi. Apa saya mau mencari di pabrik? Saya mau cari tukang sapu di jalan yang honornya tambah 1.500.000. Waktu itu pensiun saya hanya 2.700. Yang cukup. Ternyata ada dari BKF. Tapi mari kita omong-omong untuk mendirikan bank sampah. Oh iya, oke, kapan Pak? Nanti malam saya rapat. Rapat di sana 10 ibu diundang. Semuanya ditunjuk menjadi ketua bank sampah, tidak mau. Ya sudah, kalau menghendaki saya, ya saya insya Allah saya bisa. Pada akhirnya saya melaksanakan pilah sampah 1 RT dengan anggota 58 kakak Pak. Saya mengajak 1 RW menjadi pengurus bank sampah. Dengan adanya tiap-tiap RT diajak menjadi pengurus bank sampah, pada akhirnya RT-RT lainnya juga ikut. Tadinya hanya di RW 5 saja Pak. Ternyata sampai tahun 2022 merambah ke RW 1. Pada tahun 2010 Pak, saya masih muda. Saya ambil sampah sendiri, naik sepeda onel. Ya, karena dulu Pak, kaki saya belum sakit. Saya modal Pak. Ada telepon, Bu, saya pilah sampah siap. Bu, saya pilah sampah siap. Jadi 1 minggu atau hari Sabtu saya tidak pernah libur. Kalau pegawai negeri libur, saya tidak libur Pak. Saya malah mengambil sampah. Kadang-kadang 3 kloter, kadang-kadang 2 kloter, kadang-kadang sampai 4 kloter Pak. Jadi asal saya baru pulang rumah, suami saya, kowe iki ning ndi wae to Mang, sedina lunga. Nah, tujuan saya itu bagaimana Pak? Dengan adanya hablum minallah dan hablum minannas, itu cita-cita saya. Karena Nabi Musa alaihissalam berbicara omong-omong dengan Allah SWT. Ya Allah, sholatku tidak engkau senangi, puasaku tidak engkau senangi, zikirku tidak engkau senangi. Yang engkau senangi apa ya Allah? Kamu memberikan sedekah kepada tetangga, kepada kaum fakir miskin. Nah, saya dengan adanya itu, aku senang datang. Kalau kamu bersedekah, sedekah ini tidak karena uang saja ya Pak, dengan pikiran, tenaga. Kalau di bank sampah itu tidak bayar, tapi tombok Pak, untuk makan bersama. Tapi ya happy saja Pak. Kita kalau buka kantor 8:30, saya undangannya 8:30, ayo nanti
masuk kerja, masuk kantor. Setelah itu ibu-ibu datang, ada yang bawa minuman, ada yang bawa makanan. Jadi kita enjoy saja, mengupas tuntas apa supaya lakunya mahal, Pak. Kalau kita dundungkan saja, itu biasa, hanya dapat keuntungan Rp1.000. Tapi kalau dikupas menjadi 5.000, 7.000, itu keuntungan kami. Nah, hasil uang keuntungan itu kalau di bulan Muharram itu memberikan donasi kepada kaum fakir miskin, anak yatim. Nantinya nasabah saya hanya 104, sekarang menjadi 491, Pak, dari RW 1 dan RW 5. Nanti Bapak Kundarto, Bapak Bowo, Ibu bisa mesani catatan saya di sana. Itu catatan apa adanya. Saya tidak pernah merubah data, ngapusi data, tidak. Semuanya kejujuran dan amanah itu yang saya pegang, Pak. Kalau kita tidak jujur, penimbangan itu juga jujur, harus jujur, Pak. Nanti kalau saya ngapusi di akhirat, nanti saya kena azabnya. Saya takut itu karena saya sudah tua. Sebentar lagi kita akan sisa-sisa hidup ya, Pak, mencarinya pahala saja. Dengan saya semangat. Umur saya berapa, Bapak? Umur saya sudah baru 73 tahun. Ya, enggak, Pak. Itu angkanya saja, tidak usah dilihat fisiknya. Angkanya 73, tapi semangatnya saya seperti 37. Saya semangat. Kalau Hablum Minanas saya semangat. Ya. Dengan adanya saya setiap hari bekerja bisa kupas tuntas, Pak. Kalau hari Sabtu, hari Minggu saya mengambil sampah dengan tim yang tadinya tahun 2010 sampai dengan 2020 saya bekerja seorang diri, Pak, tidak berteman. Setelah 2020, karena saya sudah usia menjelang 70, saya mengajak kawan-kawan, ayo ikut penimbangan. Saya membuat 2 tim, Pak. Jadi tim 1 dan tim 2. Yang tim 2 itu yang muda-muda, yang lari ke RW 1 itu tim yang muda. Kalau saya sudah tua ya, yang dekat-dekat sini saja. Tetap pengambilan sampah sampai 4 kloter, Pak, kadang-kadang. Tapi 4 kloter itu 4 kali. Ya, 1 hari. Kadang-kadang. Jadi masyarakat juga tahu, oh ini hari Minggu, nanti tanggal sekian saya pilah sampah. Itu saya share di RW maupun di kelurahan. Jadi mereka biar siap. Ya. Kadang-kadang saya juga sudah menjadwalkan, ternyata saya datangi, ibu dulu, Bu, karena orangnya baru pergi. Dah. Kan libur ki yo ngomong nih, ngejari wong tua susah-susah melakukan itu kontennya. Ada. Jadi tadi ketika Pak Pun menyampaikan coba 3 hari lagi ke sini, ada enggak? Itu sedih, Pak, miris buat saya karena sebagai pembuktian saya di sini sudah mulai 2010 dan itu bukan sesuatu yang berhenti, tapi dari tahun ke tahun itu selalu berkembang. Termasuk karena saya awalnya aktif di mangrove dan saya kira semua juga paham bahwa mangrove ini, apalagi tadi disampaikan yang perubahan iklim, semua perusahaan ini sedang bergerak untuk meningkatkan mangrove karena kapasitasnya untuk untuk penyerap karbon yang dianggap bahwa 5 kali. Nah ini di Bapak monggo nanti kalau tindak-tindak itu bisa melihat bagaimana perkembangan. Dan hal yang luar biasa memang tadi Mas Robert menyampaikan di sini tutupan lahannya bagus dan mangrove ini bukan sekedar untuk lingkungan saja, tapi juga hal-hal yang lain tentunya berperan untuk edu ya, lebih ke ekowisata. Jadi untuk wisata juga, tapi lebih perannya ke pendidikan. Nah mungkin karena saya atau kami sebagai dosen mau nggak mau kami menyampaikan tridharma. Jadi peran kita
jelas untuk pengajaran. Tadi yang disampaikan saya mendapat guru besar saya itu di sini. Jadi saya meneliti keanekaragaman mangrove, peran masyarakat dan sebagainya. Itu sesuatu yang luar biasa yang selalu saya sampaikan ke yang lain. Juga keunikan yang di sini yang tidak terdapat di daerah lain, ini mulai pesisir, kemudian ada namanya nanti Pulau Tirang yang itu sedimennya pasir. Kemudian daerah pesisir yang lumpur ada mangrove sampai yang dataran rendah. Jadi bagaimana stratifikasi tumbuhan ini menjadi media pembelajaran yang baik. Tapi bukan sekedar baik, juga bagaimana masyarakat menjaga. Jadi kita akan melihat bagaimana penghijauan itu peran masyarakat. Dan kemudian mulai 2016 kami juga tadi peran saya sebagai dosen untuk pengabdian yaitu pemberdayaan masyarakat. Jadi kami melakukan pemberdayaan karena lingkungan tanpa ada ekonomi itu sepertinya mustahil ya Pak. Jadi bagaimana orang itu sering kalau hanya bicara lingkungan untuk oposi tanpa ada ekonomi. Nah, ini kita meningkatkan pemberdayaan tadi melalui ekowisata, juga potensi tadi yang batik disebutkan itu batik pewarna alam yang menggunakan propagul dari mangrove. Jadi ada manfaat ekonomi. Nah, yang semakin berkembang di sini ini ada butatik yang bank sampah. Jadi di sini ada keterwakilan yang di lingkungan itu bergerak pemuda, kemudian bank sampah ini ibu-ibu PKK, juga adanya regenerasinya itu luar biasa. Jadi kalau saya boleh matur, ini pantas sekali Pak. Kalau saya diminta tadi rekomendasi, jelas ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk tanpa inilah mungkin penilaian lebih jauh saya yakin seyakin-yakinnya. Dan alhamdulillah mahasiswa saya juga saya kirim ke sini lewat KKN karena di sini menjadi media pembelajaran yang luar biasa. Bahwa kegiatan program ini tidak hanya kita lakukan pada saat ini. Jadi kami secara historis sudah melakukan beberapa kegiatan. Jadi di Undip ini sudah lama menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait di kawasan pesisir pantai di Mangunharjo dan Suburjo. Bapak Ibu Pirsa Prof Darto, Pak Mantan Rektor itu sudah sejak tahun 2012 membina kawasan di Mangunharjo yang kebetulan diketahui oleh Bapak Sururi. Nah, alhamdulillah dalam rentang waktu sekitar 8 tahun, 10 tahun mungkin, Pak Sururi berhasil menghijaukan mangrove kurang lebih 80 hektar. Jadi ini pencapaian yang luar biasa dan kami sampaikan bahwa tahun ini beliau akan mendapatkan penghargaan Kalpataru mewakili Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk saya. Sampun ya, saya ke sana soalnya sebulan yang lalu Bu, itu cerita Pak Sururi mau ke Jakarta mendapatkan. Nah, kemudian yang kedua, di Mangunharjo sendiri kami dari Undip sudah membina kerjasama juga dengan mengirimkan beberapa mahasiswa baik S1 maupun S2 untuk melakukan kerja praktek, penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Waktu itu masih ketuanya Pak Arifin Pak Rofik. Yang pertama itu Pak Arifin Perja ya, kemudian Pak Rofik, sekarang Pak Septian. Jadi itu sudah kami lakukan juga, bahkan beberapa penelitian terkait manfaat ekonomi untuk ekowisata mangrove, manfaat biologi untuk silvofishery dan sebagainya sudah kami lakukan juga. Nah, terakhir kami datang tahun lalu, saya pribadi terutama, karena terkait dengan kegiatan Proklim kami tertarik untuk bermitra dengan daerah kota. Kemudian oleh Pak Agus kami berdiskusi sehingga muncullah semacam MOU antara Sekolah Pasca Sarjana Undip dengan daerah kota untuk melakukan pendampingan. Tapi kok bukan pendampingan ya, bermitra dengan beberapa kelompok Proklim dari tahun 2023. Dan alhamdulillah yang tahun lalu kami bermitra dengan kelompok Proklim RW 3 Kelurahan Pedalangan, dan alhamdulillah sudah mendapatkan Proklim Lestari. Tepuk tangan untuk Bu Mulyana dan Bu Dani. Jadi mari sudah dapat.
Nah, untuk tahun ini kami akan bermitra dengan Tugurejo, Butati, dan juga besok pagi ya Pak, yang akan melakukan verifikasi di Purwoyoso Ngalian yang dikomandoi oleh Bu Eko Pramukawati. Dan di sana kebetulan ketua RW-nya adalah Prof. Sutrisno Anggoro, yang mana Prof. Tris ini juga aktif melakukan pendampingan untuk kelompok mangrove yang ada di pesisir utara, baik Tugurejo maupun Mangunarjo. Nah, kenapa kok kami sangat mempunyai testimoni untuk kelompok Tugurejo ini mendapatkan Proklim Lestari? Ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh kelompok Mawar Merah karena terkait dengan beberapa topik untuk melakukan adaptasi mitigasi terhadap perubahan iklim. Yang pertama adalah adanya efisiensi energi dengan penggunaan renewable energy atau energi baru terbarukan. Jadi kelompok Mawar Merah ini sudah menginstal energi surya untuk menggantikan energi listrik yang dipasok dari penggunaan batu bara. Jadi secara lingkungan, insya Allah emisinya bisa dikatakan tidak ada, karena energi listrik ditangkap oleh solar cell, kemudian dikonversi menjadi listrik. Energi surya ditangkap solar cell, dikonversi menjadi listrik. Sedangkan kalau dengan penggunaan batu bara, tentunya pembakarannya akan menghasilkan CO2, yang mana CO2 ini merupakan salah satu kontributor terhadap peningkatan gas rumah kaca yang ada di lapisan troposfer, sehingga meningkatkan panas yang ada di permukaan bumi dan berpotensi nanti mencairnya es di kutub, sehingga kawasan-kawasan pesisir akan dilanda bencana rob. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya ketahanan pangan. Jadi kelompok Mawar Merah sudah aktif melakukan kegiatan untuk budidaya lele kolam terpal. Ini di belakang ini ada berapa kolam? 1, 2, 3. Tapi nanti kalau dicek nih Pak Kun, kayaknya lele nggak ada ya Bu, sudah dipanen. Tadi ini tidak ada karena sudah barusan dipanen. Masih ada di sana. Di samping itu juga ada untuk ketahanan pangan adalah bagaimana pemanfaatan lahan yang terbatas untuk kegiatan hidroponik. Jadi ini suatu upaya di kawasan urban perkotaan yang notabene ada keterbatasan pada luasan lahan, sehingga masyarakat bisa melakukan budidaya untuk tanaman pangan di dalam hidroponik yang bisa dikombinasikan dengan aquaponik, yaitu dengan perikanan. Nanti mungkin bisa ditersani di demplotnya. Kemarin di kelompok Dahlia juga sudah punya untuk demplot untuk aquaponik tadi. Yang terakhir mungkin adalah bagaimana pengelolaan limbah organik ya. Jadi mungkin bisa kita ketahui bahwa komposisi limbah itu didominasi oleh limbah organik. Jadi sampah ini bisa dikatakan 60-70% adalah sampah organik. Yang 30% adalah sampah anorganik. Nah, sampah anorganik sudah dikelola oleh kelompok Mawar Merah dengan bank sampah itu. Jadi dipilah, dikelola. Kemudian ada mahasiswa saya Bu S2 namanya Pak Agus Haryanto atau siapa, juga mengambil tesis tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Tugurejo. Ini sudah ujian Bu. Nah, yang sampah organik ini yang menjadi masalah. Maksudnya nanti harus dikelola juga, walaupun mungkin menggunakan tadi yang disampaikan Pak Kun berupa maggot, yang dimana mungkin bagi ibu-ibu ini menjijikan, tapi nanti kalau ibu-ibu Mawar Merah saya kira sudah terbiasa dengan maggot. Ini sebenarnya kan singkat kalau bahasa biologinya adalah larva. Jadi larva lalat BSF namanya, Red Soldier Fly atau lalat hitam, bertelur menetas menjadi larva tadi. Nah, kenapa dipilih BSF? Karena BSF ini tidak menjadi vektor penyakit. Jadi kalau lalat biasa yang dipakai, nanti maggotnya malah bikin membawa bakteri Salmonella typhosa, malah jadi tipes, malah jadi sakit pencernaan yang lain. Tapi kalau BSF nyaman, saya buktinya Bu,
saya waktu itu ada kerjasama dengan Kelurahan Gendang di Sukoharjo. Waktu di sana saya disuguhi botok maggot. Ya, jadi maggotnya dibotok pun ini. Padahal kita belum pernah melakukan uji lab apakah botok ini mengandung bakteri patogen atau tidak. Tapi ya bismillah kami makan, kemudian pulangnya ini ya bingung kira-kira aman pra ya. Ya sesonnya jiure berarti ya aman gitu. Ternyata sampai sekarang setelah setengah tahun ya masih berdiri di sini berarti aman. Nah, keuntungannya larva maggot ini mempunyai nilai protein yang sangat tinggi sehingga menjadi sangat cocok untuk pakan ternak. Jadi nanti bisa dibuat pakan untuk lelenya Bu, lelenya biar cepat besar. Untuk pakan mungkin ayam, pakan kambing kalau ada ini bisa dipakai, atau pakan ikan yang lain bisa. Karena yang membuat makhluk hidup itu cepat besar itu protein. Jadi kalau kita terlalu banyak makan nasi itu sebenarnya nggak cepat besar malah gitu. Protein itu yang menjadikan massa otot. Nah, nanti bisa dikonversi ke sana. Nah, terakhir saya melihat bahwa kerja keras, kerjasama, kekompakan, kemudian berbagai hal yang terkait dengan program ini sudah sangat baik dilakukan oleh Bu Tati dan timnya, dan juga kami menginginkan mahasiswa KKN, dan alhamdulillah mahasiswa KKN di sini tuh justru malah mendapatkan ilmu dari Bu Tati. Di samping juga ada beberapa program mungkin yang nanti bisa berkontribusi terhadap pengajuan program lestari ini. Khawatirnya beliau masih usianya sudah mohon maaf lanjut, tapi semangatnya luar biasa. Nah, kebetulan karena ini berkaitan dengan program pertanian, jadi program dari Bu Wali Kota yang kaitannya dengan urban farming itu kemudian kita coba padukan, terutama dari hasil limbah-limbah yang berasal dari rumah tangga yang biasanya dibuang begitu saja, kita coba manfaatkan. Jadi kita selalu ajarkan kepada ibu-ibu ini untuk senantiasa menampung limbah, salah satunya cucian beras, sisa-sisa susu basi kita gunakan menjadi. Jadi kalau ibu-ibu suruh kita minta menampung, terus kemudian nanti setelah terkumpul nanti kita buat pupuknya, sehingga nanti harapannya tidak ada limbah yang yang terbuang. Jadi kalau memang secara pertanian, memang kadang kalau ibu-ibu kan mikirnya buat apa nanam-nanam, mau beli aja juga murah, susah, repot dan lain sebagainya. Maka yang kami tonjolkan di sini adalah biaya seminimal mungkin, dan yang pasti adalah menyehatkan. Jadi orientasinya memang pertaniannya ya secara organik, tidak tersentuh oleh pupuk kimia maupun bahan kimia, termasuk pestisidanya kita anjurkan tidak menggunakan bahan kimia. Kalau misalkan menanamnya hanya mungkin sekitar bayam ataukah kangkung, itu kan ya hanya diambil daunnya saja. Jadi kita anjurkan cukup aja pakai misalkan cucian beras, itu kan mengandung unsur N kan. Nah itu nanti difermentasi itu sudah cukup. Nanti kalau pengen menjadi pupuk NPK ya bisa ditambahkan bonggol-bonggol sisa-sisa pisang itu dicacah, terus kemudian ada yang punya pepes ya nanti dikumpulkan jadikan satu. Nah itu sudah jadi pupuk NPK, terutama untuk tanaman-tanaman yang menghasilkan buah. Pak Suryo Adi Wibowo, panggilnya Pak. Saya dosen di UPB Bogor, tapi juga sejak 2015 Ibu Menteri sebagai dikasih nama sendiri penasehat senior menteri, kayak gitulah. Tapi ya benar, nah tugas kami itu diberi oleh Ibu Siti Nurbaya coba masuk ke komunitas warga di kota maupun di desa. Jadi bukan kepada perusahaan, itu ada lagi orang lain, teman-teman yang lain, untuk menangkap gimana sesungguhnya gerakan, gitu, istilahnya gerakan yang ada di desa maupun di
desa-desa di dalam hutan yang puluhan tahun kemudian kemarin ada perempuan, ibu-ibu namanya Ibu Rukmini, SMA, lulusan SMA, tapi kemudian mendapat penghargaan karena dia menggerakkan, menghidupkan lagi adat istiadat setempat. Terus tempat lain lagi kami menjumpai ada komunitas-komunitas yang kemudian di kota semacam seperti di sini, dan mereka bisa menggerakkan roda ekonomi. Tetapi yang menarik, hampir semua tempat itu unggulannya kaum perempuan. Jadi kalau orang Sulawesi Tengah bilang, Pak, memang perempuan itu ampunya bumi. Kalau sekarang kita bilang ada kupu gandri. Kalau di zaman sekarang ini ampunya yang jaga lingkungan itu perempuan. Jadi saya tidak kaget tapi surprise. Tidak kaget langsung, oh ya memang perempuan, dapat bukti lagi. Tetapi yang saya dapat surprise itu begitu banyak pengaruhnya. Maka tadi saya coba catat-catat yang penting. Nah, apa kesimpulan yang saya lihat di sini? Selain daripada penggeraknya itu kaum perempuan, dia bisa jadi, mengapa bisa jadi kemudian bergerak semua itu? Karena satu, jujur dan semangat. Kalau Bu Tati mulai kerjanya dengan aku itu apa ya? Nggak jadi. Wassalam. Tapi kalau mulai dengan jujur, dengan semangat, terlepas ibu itu orang Madura yang tinggal di sini, terlepas agamanya apa, begitu jujur dan bersih. Jadi maksud saya semangat ibu karena ibu sudah 70 tahun. Anak-anak muda ini tidak hanya mengikuti semangat ibu, tapi ditunjukkan secara tidak langsung bagaimana kejujuran itu bekerja, bagaimana semangat itu bekerja sehingga jadi. Nah itu menurut saya penting karena di tengah-tengah Indonesia yang carut marut sendiri untuk dirinya sendiri, untuk dirinya, ini jawaban penting pada generasi muda yang nanti ikut ibu. Nah, ini yo, kita tahu. Karena tidak dapat di tempat lain, Pak. Ada yang ngajarin itu secara praktik, adanya hanya di ruangan. Tapi kehidupan sehari-hari itu. Jadi, Pandu ini yang muda-muda, mahasiswa ini, rata-rata zaman sekarang karena saya dosen juga jadi tahu. Anak saya yang bungsu itu sedang S3, mereka pinter, apalagi zaman milenial, wah pinter, pakai itu bisa untuk macam-macam, tidak hanya untuk chatting, tapi untuk analisa. Nah, yang harus kemudian kita itu, anak-anak itu harus punya semangat, jujur, dan ketiga